ketika kami mau sungguh-sungguh, mau belajar memuji menyembah Engkau, ketika kami menyembah, Engkau hadir Tuhan. Ketika kami memuji, Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Kami sangat percaya. Biarlah Tuhan serangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, bahkan kami akan disertai dengan perjamuan kudus, firman Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih, Engkau yang ambil waktu kami, biar waktu yang singkat ini benar-benar kami mau pergunakan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami memanggil nama Engkau, kami menyebut nama Engkau, Engkau hadir bersama kami dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, setiap kami yang sudah terhubung di By Zoom ini, biar ada koneksi yang lancar, yang baik, tidak terhalang apapun, semua boleh dari awal kami ibadah hingga pada akhirnya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami boleh diberkati oleh kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya, puji Tuhan. Semuanya seger. Saya lihat wajahnya, ada Ibu Alifa, ada Tante Meyung, ada Ibu Gembala kita, ada Pak Jito, semuanya sehat ya. Oke, kita akan masuk, persiapkan hati kita. Saat ini kita mau angkat satu pujian. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan satu pujian. Kita mau masuk dalam penyembahan kita. Karena kita percaya ketika kita menyembah, Roh Tuhan akan bekerja di tempat kita masing-masing. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian kita. Amin. Kita angkat pujian ya. Saya akan nyanyi, Bapak Ibu sekalian boleh ikutin ya, kita nyanyi bareng-bareng. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami sedang beribadah. Mari naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Mari saat menyembah-Mu Tuhan, kami tahu Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan di tempat Bapak Ibu masing-masing berada saat ini. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan dengan iman-Mu kita percaya.
Saat kita sungguh-sungguh menyembah saat ini, Roh Tuhan bekerja atas hidupmu. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan bertata atas setiap pujian kita. Saat naikkan pujian ini sekali lagi. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami memuji, menyembah, Roh-Mu bekerja. Kau bertata di atas pujian kami, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kau Allah yang bertata di atas pujian kami. Haleluya, Yesus. Kami angkat hati kami. Kami menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Dimanapun kami sedang berada saat ini, kami mau memuji dan menyembah. Kau boleh bertata di atas setiap pujian kami. Kami sangat percaya saat ini, Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu Tuhan, apa yang kami inginkan saat ini. Roh-Mu yang kudus, yang memuaskan setiap kami. Roh-Mu yang hadir saat ini, yang menyegarkan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Kau ada di sini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ibadah kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan masuk lagi dengan satu pujian. Pujian ini nanti Pak Jito akan bantu kita, akan diputarkan lewat video. Dan bagi kita yang sedang beribadah saat ini, kita boleh di dalam rumah masing-masing kita ikuti pujian ini. Kita boleh rasakan bahwa pujian ini membawa kekuatan buat setiap kita. Kita percaya yang lemah akan Tuhan kuatkan saat ini. Setiap kita yang miskin di hadapan Tuhan, apa yang kau perlukan saat ini, Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dan waktu saya serahkan kepada Pak Jito. Pada Tuhanlah keselamatan dan kekuatan.
Di saat aku lemah, Dia menguatkanku. Di saat aku jatuh, Dialah yang mengangkatku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Allah nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta umurkan. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Oleh jalan anugerah dihapuskan dosaku, oleh anugerah Kau jadikan ku anakmu. Sekarang tenang jiwaku, amankan tanganmu. Keselamatan ujianku, Yesus Kristus membebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Oke, saya serahkan kepada Ibu Gembala selanjutnya. Kita masuk dalam acara perjamuan kudus. Kita serahkan kepada Ibu Gembala yang memimpin perjamuan kudus. Setelah itu langsung firman Tuhan ya. Baik. Apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Boleh saya lihat? Ya, oke. Mari kita akan bersama-sama. Kita akan nyanyikan dulu salibnya selama mulia. Sementara saudara boleh menyanyi dengan segenap hati ya, tanpa harus di-unmute ya. Kita menjaga supaya suaranya bagus ya, kita dengar pembicaranya. Jadi tanpa unmute saudara bisa menyanyi dengan segenap hati buat Tuhan ya. Kita akan nyanyikan salibnya selama mulia. Salibnya salibnya
mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saat ini kami kembali mengenang kasih Allah yang begitu luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kami yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat kesempatan ini dengan segala keterbatasan Tuhan. Kami datang pada hari ini tapi itu tidak membatasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di tempat di mana kami berada. Engkau yang akan menolong kami, menjamah kami Tuhan. Sehingga kami boleh rasakan kasih yang sempurna. Kasih yang dari surga melingkupi hati kami sekalian. Saat ini kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya Engkau akan menolong setiap jemaat yang hadir di tempat masing-masing. Tuhan akan menolong kami. Kami boleh merasakan kasih Allah betul-betul melingkupi hati dan pikiran kami. Kami bisa menerima kesembuhan di tempat kami. Bagi kami yang sakit, kami percaya bilur-bilur daripada Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Dikatakan di sini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang mendasari perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan dengan menyanyikan salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tuhan, inilah kami. Mari jemaat kita memegang roti. Karena posisi Zoom seperti ini tidak memungkinkan mungkin bagi kita untuk berdiri. Tetapi biarlah Tuhan tahu keterbatasan ini. Kami mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Kami mensyukuri korban Kristus di atas kayu salib. Karena tanpa salib kami akan binasa. Tanpa korban Kristus kami sungguh tidak tertolong, kami akan masuk ke dalam hukuman yang kekal.
Tetapi karena korban Kristus di atas kayu salib, posisi kami sudah berubah menjadi dari orang-orang yang dikutuk menjadi orang-orang yang diberkati. Kami sungguh bersyukur sekarang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau menerima roti ini Tuhan. Tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami mau memakannya secara bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari mengucap syukur. Haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang. Kami sudah menerima tubuh Kristus. Haleluya. Haleluya, ini menjadi kesehatan bagi kami. Jasmani dan rohani kami boleh kembali merasakan hubungan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Saat ini di tangan kami ada air anggur Tuhan. Inilah darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, di dalam darah ini ada janji tentang kehidupan yang kekal. Di dalam darah ini ada janji tentang pemulihan dan kesembuhan. Kami saat ini minta ampun akan segala dosa-dosa kami. Dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan saat ini secara bersama-sama kami mau terima air anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita meminumnya bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah selesai dengan perjamuan kudus. Haleluya. Kiranya Tuhan akan menolong kami menjadi saksi-saksi Kristus. Karena seberapa banyak kali kami mengambil perjamuan kudus, di situ ada satu pesan yang indah. Supaya engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Pakai kami sekalian Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk berbicara, untuk berkata-kata, untuk bersaksi tentang kasih Yesus yang begitu luar biasa. Kasih yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Pakai kami Tuhan. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita selesai dengan perjamuan kudus. Saya akan terus dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita akan ambil dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 1. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 dengan judul perikop sampai dengan ayat yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 27 dengan judul perikop pendengar atau pelaku firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan menjadi pelaku firman Tuhan adalah kehendak Tuhan yang utama. Menjadi pelaku firman Tuhan adalah kehendak Tuhan yang utama dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-19. Saudara menyimaknya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja
dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi dia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membagi firman Tuhan di dalam 3 bagian. Yang pertama, mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Mengapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan? Firman Tuhan memerintahkannya, ya. Yang pertama, firman Tuhan memerintahkannya. Di dalam Ulangan, Saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-29, ayat yang ke-9 berkata, Ulangan 29 ayat yang ke-9, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ya, lakukanlah, tidak dikatakan dengar atau baca, ya, tetapi lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan, ya. Firman Tuhan memerintahkannya, mengapa kita harus menjadi pelaku firman. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya, tentang menjadi pelaku firman Tuhan ini. Dia katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25, dia katakan, orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang bijaksana. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang bodoh, ya. Dan orang yang bijaksana ini di dalam ilustrasi daripada Tuhan Yesus dikatakan mendirikan rumah di atas batu. Lalu ada hujan, ada angin, ada banjir melanda, maka rumahnya itu tetap kokoh. Ya, Saudara, bagaimana bangunan rohani yang kita bangun saat ini? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Apakah kita sudah sedang membangun rumah rohani kita di atas batu, ya, di atas satu dasar yang kokoh, Saudara? Kita adalah orang yang bijak. Itu berbicara mengenai kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga yang kita baca tadi, yaitu Yakobus mengajarkannya. Ya, tadi kita sudah baca, Yakobus mengatakan kalau orang membaca firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang sedang bercermin. Ya, baru saja dia melihat mukanya, lalu dia pergi, dan dia segera melupakannya. Jadi kita tahu mengapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan memerintahkannya di dalam Ulangan 29 ayat 9. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakannya. Dan yang ketiga, Yakobus mengajarkannya. Dan yang kedua, apa yang menjadi halangan bagi orang percaya untuk menjadi pelaku firman Tuhan? Apa yang menjadi halangan bagi sebagian kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita tidak baca Alkitab, ya, itu sangat wajar, ya, kalau kita tidak membaca Alkitab. Bagaimana kita tahu ada petunjuk-petunjuk yang begitu berharga di dalam Alkitab? Ya, ada nasihat
Bukankah firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar? Ya, apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita selama ini? Jemaat yang sangat dikasihi, apakah saudara sudah belajar untuk menjadi seorang murid? Ya, karena kita ini dikatakan, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita lidah seorang murid. Ya, setiap pagi dia mempertajam pendengaran kita untuk mendengar sebagai seorang murid. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mengajar. Pada waktu itu firman Tuhan mengajar bagaimana reaksi kita, bagaimana respons kita. Ya, dan juga dikatakan firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita. Ya, bagaimana Tuhan sudah menegur kita lewat firman-Nya. Ya, lalu dikatakan yang ketiga, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita. Sungguh sangat luar biasa. Saya percaya 100% bahwa kita yang benar-benar melakukan firman Tuhan selalu hidupnya dikatakan akan berhasil. Kita akan dibuat berhasil dalam segala pekerjaan tangan kita. Saudara yang terakhir, firman Tuhan itu mendidik kita di dalam kebenaran. Ya, mengapa? Apa yang menjadi halangan? Yang pertama, kita tidak baca Alkitab. Kita tahu baca Alkitab itu baik. Kita tahu firman Tuhan itu Tuhan ingin berkata-kata kepada kita pribadi, lepas pribadi, lewat firman Tuhan yang kita baca. Tapi seringkali kita tidak baca Alkitab. Artinya kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berkata-kata kepada kita. Ya, ini menjadi halangan yang besar bagi Tuhan untuk menjawab segala doa. Walaupun kita rajin berdoa, tapi kalau kita tidak izinkan Tuhan untuk bicara balik, ya, karena doa kita adalah doa yang sifatnya dua arah, saudara. Kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan berbicara balik kepada kita. Ya, saudara, alasan yang kedua mengapa kita sebagian orang-orang percaya tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tadi kita tidak baca Alkitab. Yang kedua, kita baca Alkitab. Ya, tetapi memilih ayat-ayat yang kita sukai. Ya, apa yang kita sukai, saudara? Ya, saudara tentunya sangat hafal dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan begini, ya. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Siapa yang nggak tahu ayat itu? Semuanya tahu. Kita ini kepala bukan ekor. Kita akan terus naik dan tidak akan jadi turun gitu. Siapa yang nggak tahu firman itu? Tapi berapa dari antara kita yang bisa membaca ayat ini secara lengkap? Tadi saya katakan, mengapa kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan? Karena kita mengutip firman Tuhan separuh-separuh. Kita ambil yang enak didengar di telinga. Kita tidak mau menerima keseluruhan daripada firman Tuhan. Ini tidak akan jadi, saudara. Katanya saya jadi kepala, kok udah kerja 10 tahun masih terus jadi pegawai biasa. Ya, katanya kita ini jadi kepala. Mana? Kita ngejudge Tuhan dengan begitu mudahnya, saudara. Ya, tetapi kita tidak tahu. Coba saudara baca di dalam Ulangan 28 ayat 13. Ini ayat yang lengkapnya, ya. Seringkali kita mengutip hanya separuh. Kita mengutip hanya separuh, saudara. Kita akan lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Kepala bagian, kepala cabang, pemimpin, kepala negara sekalipun, ya saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kita tidak ekor, artinya kita bukan bawahan, saudara. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ya, kalau yang dagang cuannya terus bertambah, engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Ya, itu janji firman Tuhan. Saudara tidak berhenti sampai di situ. Itu koma loh, saudara. Ya, coba saudara perhatikan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini
kau lakukan dengan setia. Itu syaratnya. Setiap perjanjian dalam firman Tuhan ada syaratnya, saudara. Ya, begitu juga kita kalau mendengar Tuhan Yesus berbicara seperti ini. Saya teruskan dulu ya. Kau sampaikan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tidak ada berhala dalam kehidupan kita. Mungkin berhala yang berupa patung-patung memang sudah tidak ada. Tapi apakah ada berhala-berhala dengan pengertian bahwa ada sesuatu yang lebih penting sifatnya daripada beribadah kepada Tuhan, daripada berbakti kepada Tuhan pada hari-hari tertentu. Kita abaikan Sabat karena ada hal-hal yang lebih penting daripada Tuhan. Itu juga bisa dikatakan berhala, ya. Saudara, setiap janji firman Tuhan itu ada syaratnya. Memang kasih Allah kita terima tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita masih berbuat dosa, Tuhan sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Tapi bagaimana dengan syarat ini? Ya, inilah kesalahan yang utama, kesalahan yang cukup fatal. Kenapa kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan? Kita hanya mengutip Alkitab sebagian saja, hanya yang enak-enak saja yang kita kutip, padahal ada kewajiban di dalamnya. Mulai hari ini kalau kita baca firman Tuhan, biarlah kita mau membaca sesuai dengan konteksnya. Konteksnya artinya kepada siapa sih Tuhan janji ini diberikan? Ya, apakah kepada bangsa Israel, seperti setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu? Itu bukan janji buat kita, saudara. Ya, kalau kita lihat konteksnya, ya kita sering dengar orang-orang yang begitu bersemangat. Ayo, setiap tanah yang kita injak akan menjadi milik kita. Haleluya, dengan iman. Itu salah, ya. Karena ini diuntukkan, ayat ini diuntukkan untuk bangsa Israel pada masanya. Ya, jadi marilah kita belajar untuk tidak tebang pilih, ya, di dalam memperlakukan firman Tuhan. Kita harus baca seutuhnya. Kita harus baca dalam konteksnya. Baca Alkitab tidak boleh mengambil yang enak-enak saja. Seperti berkat, ya. Seperti kita dengan mudah mengatakan, buat apa kita bangun pagi-pagi, bekerja dengan rajin. Tuhan kan memberikannya kepada kita pada waktu kita masih tidur. Itu untuk membuat kita membenarkan diri kita untuk bermalas-malas. Bukan seperti itu, ya. Saudara tahu, saudara, Tuhan itu membedakan bangsa Israel dengan sangat luar biasa. Pada waktu dia menghukum bangsa Mesir dengan kegelapan, saudara, di Goshen, di tempat di mana anak-anak Tuhan berada, itu ada terang, ya. Ada kematian anak-anak sulung, tetapi tidak seorang pun anak sulung di antara orang Israel itu mati. Begitu luar biasa Tuhan membedakan kita, orang-orang percaya daripada orang-orang yang tidak percaya. Pasti ada amin, saudara. Tetapi ya, kita juga melihat sejarah perjalanan bangsa Israel pada waktu bangsa Israel menyimpang daripada kebenaran, mereka juga dihukum oleh Tuhan. Ya, sangat luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Kita harus pegang janji firman Tuhan. Dan kita juga harus melihat syarat-syarat apa untuk kita bisa meraih janji itu. Coba firman Tuhan juga mengatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan apa? Keinginan telinganya. Ya, apa dari firman Tuhan yang begitu enak untuk didengar? Bukankah itu berkat? Ya, engkau akan diberkati, Tuhan akan membuka lumbung-lumbung, ya, dan memberkati engkau dengan berkelimpahan. Seringkali kita bilang GBU dengan begitu ringan. God bless you, ya. Itu memang kata-kata yang memang seharusnya kita ucapkan, tetapi terlalu ringan. Bagaimana kita bisa menerima janji firman Tuhan?
Akhirnya kita sebagai orang percaya kita menjudge Tuhan sebagai tidak memenuhi janjinya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 24 begini, ya, sampai sekarang kamu belum minta apa-apa dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, Tuhan Yesus juga mengajar kita untuk minta, maka kita akan menerima. Cari, kita akan mendapat. Terbalik ya, minta kita akan mendapat, cari, atau benar ya, cari kita akan mendapat, dan ketuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu semua ada dalam Alkitab. Sungguh-sungguh pasti bahwa setiap doa yang kita naikkan itu akan diterima oleh Tuhan. Tetapi bukankah begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan, kenapa doa kita tidak didengar? Ya, salah satunya di dalam Yesaya, di dalam Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, jika ada niat jahat dalam hati kita, pastilah Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Lalu di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan sebenarnya tangan Tuhan itu cukup panjang untuk menolong. Ya, telinganya tidak terlalu berat untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah segala dosa kita. Dan yang menyebabkan Allah tidak mendengar setiap doa kita adalah karena kejahatan kita. Kita diperingatkan. Itu sebabnya kita harus baca Alkitab. Supaya kita tahu bagaimana kita bisa menerima janji Allah yang sangat luar biasa itu. Tanpa membaca firman Tuhan, saudara akan merasa, Allah ini kok saya berdoa, tidak didengar. Padahal setiap kali kita berdoa, kita tetap di dalam kelakuan kita tetap jago gosip, kita tetap sepertinya tidak mau mengampuni orang lain. Kita tetap mempunyai rencana-rencana yang jahat, kita iri hati, kita dendam, kita tidak mau mengampuni. Itu semua ada dan kita tidak pernah bereskan itu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, karena dosamu, aku tidak akan mendengarkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam 2 Timotius tadi dikatakan kita hanya kita ada waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan telinga. Udah jangan dengerin. Ada satu kali bangsa Israel ya memberontak terhadap Nabi Yeremia. Jangan dengerin dia. Beritanya semua gak enak untuk didengar. Ya, mereka ingin mendengarkan, tapi itu bukan dari Tuhan. Justru yang daripada Tuhan mereka tidak suka untuk mendengarnya. Ya, di dalam firman Tuhan kita sering tebang pilih. Ya, kita suka mendengar tentang berkat, kita suka mendengar tentang umur panjang, sementara kita tidak hormat kepada orang tua kita, ya kita tidak mengasihi orang tua kita, karena syarat untuk menerima umur panjang adalah salah satunya menghormati orang tua kita, memelihara orang tua kita. Ya, saya terkesan dengan ajaran daripada saudara kita kaum Buddhis yang sangat begitu menghormati orang tuanya. Ya, mereka sungguh-sungguh dikatakan uhau, ya, anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, di Alkitab pun ada itu hukum yang kelima. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, maka engkau akan lanjut umurmu. Mau umur panjang, saudara. Ya, tidak akan terjadi begitu saja. Hari ini, ya, firman Tuhan seperti membuka ya satu wawasan. Ya, saudara. Kita tidak bisa membaca firman Tuhan terus-menerus ya tanpa firman Tuhan itu melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh, bukan membaca sekelebat saja. Kalau kita membaca firman Tuhan seperti orang-orang Berea membaca firman Tuhan, ya coba saudara lihat di dalam Kisah 17 ayat 11. Bagaimana orang-orang Berea ini membaca firman Tuhan. Kisah 17 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan apa? Orang-orang Yahudi di kota Berea
di kota itu atau di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mencontoh bagaimana orang Yahudi di kota Berea itu sudah mengalami satu pembaharuan karena mereka membaca firman Tuhan, menerimanya dengan segala kerelaan hati. Saudara mungkin nggak usah bicara, tapi saudara bicara kepada diri saudara sendiri. Ya, bagian mana daripada firman Tuhan yang saudara tidak suka untuk mendengarnya? Ya, kalau bagian yang saudara suka tadi kita sudah pasti setuju. Ya, 100% kita suka dengar berkat. 100% kita suka dengar berhasil. Ya, 100% kita suka dengar mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Kita akan tetap sehat, ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saudara, apakah saudara setuju dengan firman Tuhan yang mengatakan, berilah maka kamu akan diberi, ya, satu takaran yang dipadatkan, yang diguncang-guncang sampai keluar. Saudara mungkin ya memilah-milah, oh kalau ini saya nggak suka, ya. Kalau ini mungkin saudara orang yang tidak terlalu murah hati, tapi puji Tuhan ya, tidak ada di Raja Wali, ya. Berilah, ya, atau bayarlah, ya, bawalah semua persepuluhanmu itu, tidak dikurangi, begitu ya saudara, tidak dipotong 50%. Mungkin ini yang tidak suka, dan saudara sepertinya mengabaikan kalau firman Tuhan itu ada loh, ya. Sama pentingnya dengan firman Tuhan mengenai berkat, ya, mengenai perlindungan, mengenai penyertaan Tuhan. Nah, itu sebabnya mengapa kita berhalangan atau kita tidak mampu menjadi orang percaya yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ya, bagaimana caranya kita menjadi pelaku firman? Ini penting. Ya, saya ambil dari satu ayat Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Mungkin ada di antara kita yang sudah menghafal, ya. Begini, firman Tuhan katakan. Ini yang terakhir ya, saudara. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu yang pertama. Waktu kita baca firman Tuhan, kita tidak boleh diam-diam saja karena mungkin kita akan tertidur, ya. Tetapi waktu kita baca firman Tuhan, kita dengar, ya. Kita perkatakan karena firman Tuhan itu akan menimbulkan iman. Waktu kita perkatakan firman Tuhan, ada telinga kita yang mendengar, maka akan timbul iman. Perkatakanlah, jangan kamu lupa memperkatakan. Yang pertama, ya, bagaimana caranya kita menjadi pelaku firman? Perkatakan. Yang kedua, saudara, merenungkannya, ya, sepanjang hari, dikatakan siang dan malam, ya, secara penuh, saudara, merenungkan. Sudahkah kita melakukan ini? Sudahkah kita memperkatakan firman Tuhan? Ini cara supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Perkatakan, renungkan. Yang ketiga, atau saya sebut saja secara keseluruhan ya, supaya saudara mengerti bagaimana caranya kita menjadi pelaku firman. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ngapain kita disuruh renungkan firman Tuhan siang dan malam? Supaya garis bawahi nanti ya kalau ada di Alkitab ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Banyak hal-hal tertulis, jangan marah, jangan curang, jangan jahat, jangan jadi penipu, jangan menjadi pelakor dan lain sebagainya, ya, jangan menjadi orang-orang yang kasar dan lain sebagainya. Ada begitu banyak supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Ya, ada etika di situ, ada ajaran yang sangat luar biasa sehingga orang-orang Berea dirubah hatinya. Mereka memiliki hati yang lebih baik, ya. Lalu dikatakan baca firman Tuhan secara penuh di dalam konteksnya, ya. Jadi ini akhirnya kita yang pertama perkatakan firman Tuhan,
yang kedua renungkan, yang ketiga lakukan, dan yang keempat terimalah firman Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah kembali diperingatkan oleh firman Tuhan. Ampuni Tuhan segala kekeliruan kami. Ampuni kalau kami menuduh Tuhan tidak dengar doa kami. Padahal ada hal-hal dalam diri kami yang harus kami datang kepada Tuhan. Kami minta ampun. Kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan. Roh Kudus-Mu menyatakan kesalahan kami, kekeliruan kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang Farisi yang merasa diri benar. Kami jalankan apa yang benar, tetapi ujungnya adalah maut. Tuhan kasihanilah sekalian kami. Kami mau menerima firman Tuhan pada hari ini. Kami mau menjadi pelaku firman. Kalau kami Tuhan bercakap-cakap kepada kami melalui satu firman, menghidupkan firman itu, biarlah kami mau mencari bagian mana dari firman itu yang bisa kami lakukan. Berkati semua pendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini biasanya kita kumpulkan persepuluhan kita ya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kita akan masukkan saja dalam amplop ya kalau saudara tidak sempat untuk itu mengirim ya melalui bank, saudara masukkan saja. Dan saya juga akan mengajak saudara menjadi pelaku firman di dalam hal memberi untuk Tuhan. Coba setia di dalam memberikan persembahan ya, persembahan untuk setiap minggu ibadah ya saudara. Ambil amplop tersendiri ya, tanggalnya saudara tulis ya, tanggal di mana kita beribadah, lalu kita akan masukkan uang persembahan kita, nanti kita berikan ya kepada gereja di saat ada onsite. Begitu dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu ya, dan Tuhan terus kasih kesehatan buat Ibu Gembala kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita ada sedikit pengumuman ya Mas ya. Pengumumannya nggak banyak. Seperti biasa, kita ada doa Senin. Setiap hari Senin kita akan tetap ada doa bersama jam 7 malam, itu melalui by Zoom juga seperti ini. Semua Bapak Ibu yang punya waktu atau menyiapkan waktu boleh ikut bergabung setiap Senin malam jam 7. Dan pengumuman yang lain, persembahan tadi udah ya, Ibu Gembala sudah anjurkan buat setiap kita. Bagi yang tidak sempat ke gereja, boleh ditransfer persembahan kita, perpuluhan kita ke BCA atas Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis Raja Wali, nomor rekeningnya 58901347701. Kalau Bapak Ibu sekalian sempat ke gereja yang rumahnya dekat, itu pun boleh bawa ke gereja kita. Kita akan berdoa untuk Harnas kita, anak-anak sekolah minggu, yang akan merayakan Harnas jatuhnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli. Ibadahnya itu secara online. Nanti akan dilayani oleh semua yang melayani dari anak-anak sekolah minggu. Untuk ibadah yang lain, KW tetap ada ya, sebulan 2 kali. Minggu ke Rabu ke-2 dan ke-4 kalau nggak salah ya, KW akan tetap ada jam 7 malam. Dan KKA juga berjalan seperti biasa, semuanya by Zoom. Sebelum kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Itu penting sekali, banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan
yang sangat membutuhkan dukungan doa dari kita semua. Kita juga berdoa buat bangsa kita. Kalau kita boleh lihat berita itu sedih setiap hari, mengerikan, nggak tambah baik, tapi kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Apapun situasi kita, keadaan kita, kita percaya kita akan tetap aman dalam perlindungan Amin. Tuhan. Yes. Kita akan aman dalam penjagaan Tuhan, itu iman kita. Nanti doa syafaat dan dilanjut dengan doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Suri. Setelah itu kita akan langsung masuk dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala kita. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Suri. Kami yang baik, kami Yesus, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Di pagi hari kami boleh memuji menyembah Allah. Bahkan kami boleh mendengar firman-Mu dan hari ini kami boleh meminum perjamuan. Terima kasih buat anugerah kesempatan yang Tuhan beri. Kami masih boleh ada di hadapan Engkau sebagaimana kami ada masing-masing. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih punya nafas di dalam badan kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih juga kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau juga menyingkapkan kebenaran firman Allah ketika kami mau membaca kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti lebih dalam lagi apa yang Engkau kehendaki di dalam setiap apa yang kami baca, dan kami renungkan kebenaran firman-Mu di waktu-waktu yang ada di setiap hari dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Ibu Gembala, kita semua, Ibu Milka, kiranya di usianya juga Tuhan terus pelihara, sampai memutih rambut Engkau yang menggendong. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa, sehingga beliau boleh terus berkarya dan mengerjakan segala misi Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri yang akan menopang beliau. Engkau tidak pernah meninggalkan beliau dalam keadaan apapun. Engkau yang menyertai senantiasa. Hikmat marifat Allah turun atas beliau sehingga dapat Tuhan membawa umat-Mu lebih lagi dan lebih lagi memuliakan Allah di dalam kehidupan kita semua. Tuhan, terima kasih juga buat pemandu LCD kita Tuhan pada hari ini yang akan menayangkan semua tayangan-tayangan yang ada, yang memimpin pujian dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa setiap pelayanan yang mereka lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa telah terlebih dahulu Allah telah melayani kami. Untuk itu Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami lakukan hari ini, itu semata-mata karena kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi karena kami tahu bahwa ini adalah kesempatan di mana kami juga mau melayani Engkau. Engkau telah terlebih dahulu Tuhan mengasihi melayani kami, dan apa yang kami lakukan kami tidak merasa berjasa, tetapi kami melakukannya karena memang sungguh-sungguh kami mengasihi Tuhan. Engkau memberkati mereka di dalam segala hal kehidupan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Engkau Allah yang buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersepakat untuk berdoa. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, saudara seiman kami, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka alami, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah menyertai mereka. Kami berdoa apabila mereka ada yang sakit, kami percaya dan kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, mereka boleh menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, aliran darah Tuhan Yesus mengalir di dalam tubuh mereka, menyegarkan tulang-tulang mereka, menyegarkan setiap bagian tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu akan bekerja untuk selama-lamanya, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang sama yang kami sembah, yang akan terus berkarya dan bekerja. Kami percaya akan kuasa Tuhan Bapa. Kami tahu Tuhan, apabila pencobaan datang, itu hanya mampir sebentar Tuhan. Itu akan ada jalan keluarnya. Dan itu tidak melebihi batas kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kemampuan, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang berbeban berat, mereka yang punya pergumulan, mereka yang kekurangan, berdoa ya Tuhan. Engkau saja yang mencukupi, Engkau saja yang menjadi jawaban, Engkau saja yang menjadi penghiburan. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memelihara setiap umat-Mu. Bahkan Engkau Allah yang Haleluya. mendengar setiap orang yang berseru berharap kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Tidak ada satupun yang tidak Engkau kasihi ya Tuhan. Mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami semua. Sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau. Sehingga kami Tuhan, apa yang kami doakan, tidak menjadi penghalang segala dosa-dosa itu Tuhan. Tetapi kami boleh disucikan, dilayakkan oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar juga kami akan selesai dengan ibadah ini. Tuhan tidak pernah selesai dengan kehidupan kami. Allah Roh Kudus akan terus membimbing, memimpin kehidupan kami, mengarahkan Yes. langkah-langkah kami, sehingga kami tidak melangkah begitu saja, sehingga kami tidak melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami memutar-mutar kehidupan kami begitu saja, tetapi kami boleh melangkah maju terus bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang Amin. memimpin langkah-langkah kami. Haleluya. Berkati sertai setiap kami Tuhan. Mungkin kami di antara kami ada yang punya pergumulan khusus ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang menjadi jawaban atas kami. Kami Yes, Lord. percaya dan kami tahu Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami. Kami tidak punya pengharapan, kami tidak punya andalan, kami tidak punya siapa-siapa yang dapat kami percaya dan kami andalkan dalam kehidupan ini. Yes. Selain Haleluya. Engkau ya Tuhan, hanya Engkau yang kami punya. Hanya Thank Engkau yang you, tahu Jesus. apa yang kami alami. Love you, Ya Lord. Rabaya, Shikaralabaya, Rabaya, Kasih Ya nama. Rabaya, Shikaralabaya, Rabaya. Oh, Terima guys. kasih Tuhan. Kami Era mengucap kalikat. syukur memiliki Bapa yang Rabakalikat. seperti Engkau. Allah yang begitu Haleluya. dekat, Allah yang begitu mengerti Haleluya. akan setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ya Ralaba, ya Shika, Ralaba, ya Ralaba. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau yang telah memegang kendali akan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa buat Harnas sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong, biarkan terus Tuhan, Engkau yang memimpin. Tolong Saudari Yanti sebagai koordinator, sehingga boleh Tuhan memimpin hal Amin. ini ke Haleluya. arah yang Engkau kehendaki. Berkati hidupnya, berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Tuhan, proteksi kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Di dalam perjalanan kehidupan kami ini, kami hanya berharap sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa dengan persembahan yang ingin kami memberikan, baik perpuluhan atau apapun bentuknya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang melipat kali gandakan apa yang kami beri. Kami percaya Amin. Amin. itu juga Tuhan akan memberkati lebih daripada apa yang kami pikirkan. Bukakan jalan bagi kami, bukakan pintu langit bagi kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan. Ibu Gembala akan berdoa. Haleluya. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Terima Selamat kasih, pagi, Bapak Ibu. selamat hari Minggu. Hari Minggu, Bu. Diberkatilah setiap kita yang memelihara Amin. sabatnya Tuhan. Berkat Amin. Tuhan melimpah atas kita sekalian. Terima kasih buat yang melayani, Ibu Neneng,
Siapa lagi ya? Pak Jito ya, siapa Dadah, yang sudah Tante Naomi. mengambil? Semuanya diberkati. Bye bye. Have a nice Salam day. sehat semua. God bless you. Tuhan berkati. Amin. Amin. Thank you. Jangan lupa besok ada doa. Jadi pelaku firman. Amin. Yes. Ayo, kalau mau diberkati jadi pelaku firman ya. Amin. Para Yes, kekasih yes, Tuhan. yes. Tuhan udah jelas banget nih ngomongnya sama kita. Oke? Yes, 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 yes. Yes, yes. Dah, thank you. Berkat Tuhan berlimpah. Amin. Oke, saya closing semuanya ya. Ya, kasih. thank you Pak Jito.